warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, maka pada malam hari ini kita menyelesaikan sholat tidak berjamaah, lanjutkan dengan sholat tarawih, dan kita sempurnakan dengan sholat witirnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat dan seluruhnya. Utsman bin Affan pernah mengatakan, lau toharat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Kalau hati kita ini bersih, maka kita tidak akan pernah puas, tidak akan pernah merasa kenyang untuk membaca kalam Allah. Kalau hati ini bersih, maka kita tidak akan pernah merasa bosan untuk membaca, mengkaji Al-Quran. Ini mungkin pernah kita sampaikan, tapi saya masih terus terngiang-ngiang dengan pernyataan ini karena menjadi pertanyaan buat diri sendiri. Ketika kita tidak merasa khusyuk di dalam sholat kita, dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir, maka itu mengindikasikan bahwa hati kita tidak bersih. Ketidakbersihan hati kita mungkin disebabkan oleh banyak faktor, penyakit-penyakit hati. Dalam kaitannya dengan Allah, mungkin kita kurang ikhlas, niat kita tidak murni karena Allah. Mungkin kita kurang bisa merasa tawakal, kurang bertawakal, berserah diri, bersandar hanya kepada Allah, tapi masih menggantungkan hati ini kepada makhluk. Ya, serta merta secara totalitas kita bersandarnya kepada Allah. Mungkin hati ini belum bisa ridho sepenuhnya terhadap takdir, ketentuan Allah. Yang ketentuan Allah berlaku kepada kita, ada yang kita sukai, ada juga yang kita benci. Terhadap yang kita sukai mungkin kita ridho, tetapi terhadap yang kita benci, yang kita tidak suka, mungkin kita belum bisa menerima. Tidak sebagaimana halnya Umar bin Khattab yang ia mengatakan, saya tidak peduli ketika mengawali harinya di pagi hari, mengatakan saya tidak peduli nanti apa yang akan terjadi dengan saya, apakah akan menemui hal yang sesuai dengan keinginan hati ini ataukah tidak. Artinya yang menyakitkan, yang merisaukan, yang menjengkelkan atau apapun, Umar bin Khattab mengatakan tidak peduli, karena tidak tahu di mana Allah meletakkan kebaikan itu. Apakah pada yang sesuai dengan keinginan kita, ataukah justru kebaikan itu diletakkan pada hal-hal yang tidak bersesuaian dengan keinginan kita. Tapi yang pasti bahwa Allah pastilah menghendaki kebaikan kepada setiap hambanya. Bahkan ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ini sering hadisnya dibacakan oleh Pak Haris, ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan mengujinya, menguji banyak ujian-ujian yang sifatnya tidak sesuai dengan hati atau keinginan kita. Mungkin hati kita juga dipenuhi dengan penyakit hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Dan hubbud dunya itu adalah ra'su kulli khati'atin, pangkalnya segala kerusakan. Ketika hati manusia telah dipenuhi dengan kecintaan terhadap dunia yang berlebihan,
karena memang manusia itu punya karakter wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu sangat cinta terhadap harta, terhadap mal, dengan kecintaan yang berlebihan. Dan di surat Al-Adiyat yang tadi kita baca, bahwa manusia juga punya kecenderungan untuk cinta terhadap harta dengan berlebihan juga. Bi hubbil khairi la syadidin. Terhadap harta punya kecintaan yang berlebihan. Nah, Al-Ghazali mengatakan ketika hati ini dipenuhi dengan dunia, maka urusan akhiratnya akan tersingkir dari hati kita. Artinya ketika kita sedang beribadah, maka isi hati kita dipenuhi dengan urusan-urusan dunia. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, yang harusnya segala urusan yang lain yang sifatnya duniawi itu sudah perkara yang kecil, perkara yang remeh, tetapi kita betapa urusan-urusan dunia, meskipun kita mengucapkan lafal Allahu Akbar berkali-kali dalam sholat kita, tetapi urusan-urusan dunia yang sebenarnya itu urusan yang kecil, itu masuk dalam alam pikiran dan hati kita. Itu menunjukkan bahwa hati ini masih diliputi dengan hubbud dunya, kecintaan terhadap dunia, sehingga dunia yang sebenarnya bersifat kecil, bersifat remeh itu masih memenuhi ruang dada atau hati kita. Mungkin hati kita juga terpenuhi dengan penyakit hasad, iri, dengki, ghadab, marah, dan seterusnya. Ada hadis yang menyebutkan bahwa sholat seseorang itu tidak diangkat oleh Allah dari 3 orang. 1, imam yang dibenci. Yang kedua, wanita yang tidur sementara suaminya dalam keadaan marah. Yang ketiga, 2 orang yang saling membenci, ya, 2 orang yang bermusuhan. Meskipun ini perlu diuraikan dengan detail, dianalisis maksudnya apa. Di antaranya imam, apakah dalam konteks imam sholat saja ataukah dalam konteks imam di masyarakat, kepemimpinan di masyarakat. Kemudian tadi mengenai wanita yang tidur sementara suaminya marah, ini perlu diuraikan juga sehingga tidak merasa pihak wanita sebagai pihak yang selalu tersalahkan, ya. Tersalahkan padahal sudah pekerjaannya sangat berat, dari sejak terbit matahari sampai terbenam mata suami, ini katanya ini. Jadi berat sekali itu urusannya, harus melayani segala sesuatu dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Wah, itu repot jadinya ketika mendapatkan statement bahwa ini termasuk yang nilai pahala sholatnya tidak diangkat, tidak diterima ketika suaminya marah, mungkin punya kebutuhan belum terpenuhi misalnya. Itu ada anak-anak nggak mudeng masalahnya itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi 2 orang yang bermusuhan. Dan hadis yang lain juga mengatakan bahwa, ini pernah saya sampaikan, dibuka pintu surga yaumal itsnain wa yaumal khamis, pada hari Senin dan Kamis. Kemudian diberilah maghfirah kepada setiap hamba yang la yusyriku billahi syai'a, yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, illa rajula, kecuali 2 orang. 2 orang yang mana? Yang antara dia dan saudaranya itu terdapat permusuhan. Sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi ini, tunda keduanya dalam pemberian maghfirah itu, dan pintu surga dibukakan untuknya sampai keduanya baikan, sampai keduanya berdamai. Nah, banyak teladan-teladan yang bagaimana kelapangan dada, salimus sodr, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak ingin ketika berinteraksi dengan yang lainnya itu dalam keadaan hati yang merasa ada ganjalan, ada sakit hati, ada prasangka buruk, dan seterusnya. Dan Rasulullah adalah orang yang sangat pemaaf, meskipun kepada orang-orang yang menyakiti, menzolimi, sampai luar biasa penderitaan yang dialami oleh baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Rasulullah masih memberikan doa-doa terbaik untuk mereka. Seperti halnya ketika mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi ketika berdakwah ke Taif hingga berdarah-darah, diusir, tetapi ketika diberikan tawaran oleh malaikat penjaga gunung untuk menimpakan 2 gunung kepada penduduk, pada kaum yang menzaliminya itu, justru Rasulullah mendoakan kebaikan, memohon kepada Allah agar kelak di belakang mereka akan lahir generasi-generasi yang menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan sedikit pun. Maka Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat dengan pertanyaan pemantik, mampukah kalian seperti Abu Damdam yang ketika bangun dia berdoa, ya Allah, ya Allah, aku serahkan nama baik saya, saya serahkan jiwa dan nama baik saya. Maksudnya untuk dibiarkan, mau dicela oleh orang terserah, orang mau bilang apa tentang dirinya terserah. Dan tidak berhenti sampai di situ, bahkan Abu Damdam kemudian berdoa agar jangan dicela orang yang mencelanya, jangan dizalimi orang yang menzaliminya, janganlah dipukul orang yang memukulnya. Nah, ini suatu yang saya kira bukan perkara yang ringan, sangat berat bagi kita untuk bisa seperti itu. Namun demikianlah agama memberikan panduan hidup kepada kita agar berlapang dada, agar kita bisa lebih menikmati hidup apapun keadaannya dengan contoh-contoh teladan dari Rasulullah dan para sahabat. Dan memang Rasulullah itu dicipta untuk menjadi teladan, maka kita tidak bisa beralasan itu kan Rasul. Nah, justru Rasul itulah dicipta oleh Allah, utusannya sebagai manusia sebagai utusannya, bukan mengutus malaikat atau makhluk yang lain, adalah agar manusia bisa mampu meneladaninya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.